Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di video pembelajaran yang pertama ini akan memulai pembelajaran tentang waris dan wasiat. Apa itu waris dan wasiat? Nanti tinggal disimak videonya sampai selesai. Namun tidak akan dijelaskan dalam video pertama ini karena untuk waris dan wasiat ini pembahasannya panjang. Mari langsung saja. Pengertian warisan. Warisan itu diambil dari kata warita, yaitu irtan, mirotan, yang artinya kalau di Indonesia waris. Begitu. Kemudian yang berarti berpindah sesuatu dari seseorang kepada yang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian warisan nanti bisa dilihat sendiri di LKS untuk teman-teman kelas 11 ya, karena sangat banyak, karena tujuan utama di sini bukan di pengertiannya, nanti habis videonya. Kemudian karena pengertian warisan seperti itu, maka nanti hal-hal yang berkaitan dengan warisan adalah pewaris, yaitu yang meninggalnya, yang wafatnya siapa. Kemudian warisan, harta yang ditinggalkan. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Jadi siapa yang berhak mendapatkan warisan, seperti itu. Syariat pembagian warisan, artinya dalil yang menunjukkan warisan ini disyariatkan. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi walir rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan. Nah itu. Jadi kenapa sih warisan ini disyariatkan? Karena ada harta yang ditinggalkan. Jadi syariat-syariat yang lain seperti sholat, seperti puasa dan lain sebagainya itu masih bisa diperdebatkan. Nah, maksudnya kayak sholat subuh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Ada kayak di bacaan sholat saja, ada yang membaca bismillah, ada yang tidak membaca bismillah. Tapi untuk syariat warisan ini langsung aturannya dibuat oleh Allah sendiri yang membuat aturan warisan. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu mudah untuk berselisih. Oleh sebab itu langsung syariat warisan ini langsung diatur oleh Gusti Allah supaya tidak menimbulkan perselisihan seperti itu. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "An Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa inni mar'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusikuka ayyakatalifal insan fil fara'id wal mas'alati fala yazidani ahadan." Jadi itu hadisnya. Artinya nanti bisa dilihat sendiri. Pengertian sekarang kita ke hukum mempelajari ilmu mawaris atau warisan. Bagaimana sih hukumnya mempelajari waris, ilmu mawaris? Hukumnya menurut di sini adalah fardu kifayah. Artinya kalau dalam suatu daerah tidak ada yang belajar ilmu mawaris atau warisan, maka satu desa dihukumi dosa. Seperti halnya pengurusan jenazah. Kalau dalam satu daerah tidak ada yang mengurus jenazah, maka satu daerah tersebut dikenai hukum dosa. Ya. Jadi kenapa dihukumi fardu kifayah? Karena tingkat kesulitan di ilmu mawaris. Ya. Pertama kamu harus ngerti ilmu nasab, kedua harus bisa hitung-hitungan matematika.
Ya. Ketiga, ini harus tahu dalil-dalil Al-Qur'annya yang digunakan untuk sebagai dasar ilmu waris. Seperti itu. Ya. Jadi ini dihukumi fardu kifayah. Kalau satu desa ada satu orang yang ahli, ya sudah gugur. Ya. Kenapa? Karena minimal satu desa itu satu orang yang untuk dijadikan rujukan sebagai nanti kalau ada orang yang bertanya, ini masalah warisan bagaimana? Nanti kalau ada permasalahan rujukannya ke orang tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang kan namanya di Depak itu kan sudah pada ahli waris semua. Nanti ada ilmu pembagian warisnya seperti itu. Ya. Sebab mendapatkan warisan. Pertama, nasab hakiki. Nasab hakiki itu apa? Artinya bisa anak kandung. Ya, anak kandung itu kalau di Indonesia tuh yang dimaksud anak kandung itu ayah dan ibunya sama, nah, atau ayahnya sama atau ibunya sama. Contoh ya, si A dan si B menikah, si A dan si B menikah, kemudian menghasilkan anak bernama Ahmad. Kemudian bercerai, si A dan si B bercerai. Nah, si B menikah dengan si C, menghasilkan anak D. Misalnya seperti itu. Nah, Ahmad dan si D, misalnya ini ayah. Ini ayah. Ini ibu. Nah, ini ibu lagi. Ayah dan D ini namanya tunggal ayah atau satu ayah. Nanti dalam ilmu warisan ini bisa mewarisi ya, dari ketika ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, ini dapat warisan, ini dapat warisan karena ayahnya sama. Begitu. Ya. Ada juga nasab hukumi. Apa yang dimaksud nasab hukumi? Nasab hukumi ini adalah kerabat karena kemerdekaan budak. Jadi zaman dulu, zaman masih peperangan, ketika kita memerdekakan budak, nanti kita berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Misal saya contoh, saya memerdekakan budak namanya Suneo misalnya. Suneo, kamu saya merdekakan. Nah, ketika nanti Suneo setelah saya merdekakan ini kaya raya, sugih, duitnya miliaran. Kemudian Sunio meninggal, tapi posisi Sunio belum punya anak. Nah, nanti Sunio itu bisa mewariskan hartanya ke saya. Kenapa? Karena saya telah memerdekakan Sunio. Itu namanya nasab hukumi. Secara hukum saya itu adalah keluarga dari Sunio karena saya telah memerdekakan Sunio itu. Kemudian pernikahan yang sahih. Artinya pernikahan yang sahih ini kan tadi istri ya, istri dari sini, misalnya ini kita tiadakan ya, tiadakan. Nah, ini kan suami istri kan posisinya. Nanti kalau si istri meninggal, suaminya mendapatkan warisan. Kalau suaminya meninggal, istrinya mendapatkan warisan. Seperti itu. Jadi yang bisa mendapatkan warisan di sini menurut pernikahan yang sahih adalah suami dan istri. Ya. Kemudian rukun waris. Tadi kan sudah disinggung rukun waris itu. Pertama pewaris. Pewaris adalah orang yang akan mewarisi hartanya. Ya. Ahli waris ini anaknya atau orang-orang yang memiliki hubungan darah kepada si pewaris. Nanti ada siapa ahli waris, nanti ada pembahasannya. Harta yang diwariskan tentunya kalau ada yang mau dibahas di dalam warisan, tentunya ada harta yang akan diwariskan. Ya, kalau si pewaris ini miskin, kere, ya, tidak punya uang, lah tentunya yang mau diwariskan apa? Ya konyol nantinya. Ya, masa si pewaris mewariskan sebidang tanah tapi ngayal lah, itu kacau namanya. Ya, jadi harus ada harta yang diwariskan.
Ini pun sudah dikurangi dari hutang. Nah, jadi yang pertama nanti dibayar itu hutang dulu, baru nanti ada harta warisannya. Itu jangan sampai minus. Nah, syarat waris. Nah, telah wafatnya pewaris jelas. Bapaknya belum mati, masa kamu mau ngambil warisan? Itu bukan warisan, namanya jalur. Ya, minta duit, ya, minta. Nah, jadi kalau belum wafat berarti tidak dinamakan warisan. Nanti kalau sudah wafat baru dinamakan warisan. Harus ada yang meninggal dulu. Jadi warisan itu berpindahnya harta disebabkan ada yang meninggal dari salah seorang keluarganya. Kalau belum ada yang meninggal berarti tidak dinamakan warisan. Ya, hidupnya ahli waris. Nah ini ahli waris ketika meninggal itu hidup. Ya, misalnya saya mewariskan sesuatu kepada anak saya. Nah, pas saya meninggal anak saya masih hidup. Sehari kemudian anak saya mati setelah saya meninggal. Nah ini walaupun anak saya meninggal tetap dapat warisan. Kenapa? Karena pas saya meninggal itu dia posisinya masih hidup. Begitu juga ketika saya meninggal anak saya baru cekrot lahir. Nah itu nanti dapat warisan. Nanti ada cara-caranya pembagiannya. Tidak ada penghalang. Nanti ada penghalang itu seperti kamu si ahli warisnya membunuh bapaknya sendiri. Nah itu nanti warisannya terhalang. Atau misalnya ada utang, ya utangnya kehabisan. Harta warisannya 17 miliar tapi utangnya 17 triliun, ya wis kurang minusnya banyak pisan. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini saja dicukupkan. Semoga nanti bisa dipelajari di rumah dan semoga kalian tetap stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan kalian dan terus berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.